Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Virus corona telah mengguncangkan dunia. Betapa tidak, virus ini menyebar dengan sangat cepat dan dalam waktu singkat telah menyebar di sebagian besar belahan dunia dan telah membawa korban yang tidak sedikit pula. Dan sampai hari ini telah banyak pembahasan tentang virus corona ini. Dan karena itu kita ingin mengingatkan kaum muslimin dan umat manusia secara umum bahwa virus ini tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang di tangannya lah segala sesuatu dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian kepada para ulama, para dai, mari kita menjalankan peran yang semestinya di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat terhadap virus yang berbahaya ini, yang diprediksi setelah adanya alat-alat pemeriksaan yang banyak akan menunjukkan angka yang lebih besar pada hari-hari yang akan datang, diperkirakan dalam 1 atau 2 pekan ke depan. Kita tidak bisa terjun seperti para medis dan dokter. Kita juga mungkin tidak punya uang untuk membantu mensupport rumah sakit dan para medis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Tetapi kita punya senjata yang luar biasa, yakni doa kita. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang di tangannya lah segala sesuatu. Bahkan ketika ada berita kemungkinan sepekan atau 2 pekan ke depan akan banyak korban-korban virus corona ini, yang mungkin akan kewalahan rumah sakit kita untuk menampung mereka. Bagi kita para ulama yang tahu dalil-dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kekuatan doa, masih ada peluang. Masih ada peluang untuk kita dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon. Sebab tidak ada yang bisa menghilangkan bencana ini kecuali Allah SWT. Dan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bisa merubah itu dengan doa-doa dari orang-orang yang tulus, apalagi mereka orang-orang yang memang dekat dengan Allah SWT. Mari para ulama, para dai, orang-orang soleh berdoa dengan penuh kekhusyuan di tempat kita masing-masing, apalagi di waktu-waktu mustajab. Mari kita menengadahkan tangan kita dalam sujud-sujud kita, dalam kesendirian-kesendirian kita, sebab itu yang lebih menjamin keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon dengan penuh tadarruk, dengan penuh tawadhu, mohon pada yang Maha Kuasa. Walaupun ada dugaan penyakit ini, virus ini akan menunjukkan banyak korban dalam 1-2 pekan ke depan, tapi tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Itu yang kita mohon. Dan antum para ulama, para dai, orang-orang soleh yang paling pantas untuk melakukan itu.
sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita dari as-salafus saleh. Banyak dari mereka yang telah menunjukkan atau menjadi jalan ditunjukkan kekuasaan Allah SWT menghindarkan umat dari mara bahaya. Dari mara bahaya. Dari hal yang dapat membinasakan mereka. Apakah itu paceklik atau wabah penyakit. Maka mari kita saling mengingatkan. Mari saling mengajak kepada para ulama, para dai, orang-orang soleh. Ini bahagian dari tanggung jawab kita yang tidak boleh kita lalaikan, kita abaikan. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan, apa yang diduga akan datangnya banyak korban dari virus corona di negeri kita dalam 1-2 pekan ke depan dapat kita hindarkan dan dapat kita minimalisir dengan doa-doa kita kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT. Ibaratnya seperti awan yang atau angin topan yang sudah mengarah ke negeri kita, yang hampir dipastikan akan menimpa negeri kita, tapi kemudian dia berbelok lalu hilang karena dialihkan oleh Allah SWT, dihilangkan oleh Allah SWT setelah doa-doa orang-orang soleh, doa-doa para ulama, dan doa-doa para dai yang tulus dan ikhlas. Kepada kita juga para ulama, para dai, untuk terus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kita harus tetap lantang menyuarakan penegakan kebenaran dan melawan kemungkaran, menghindarkan umat kita dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari berbagai dosa yang bisa jadi telah menjadi sebab terjadinya virus ini, atau datangnya virus ini, datangnya musibah besar ini. Apalagi dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa bila kemaksiatan telah merajalela sampai dilakukan secara vulgar, maka itu akan menyebabkan datangnya penyakit yang belum pernah ada pada umat-umat sebelum kita atau umat-umat sebelumnya. Maka mari terus mengingatkan umat, mengingatkan masyarakat, mengingatkan siapapun, termasuk para pemegang kekuasaan, untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, agar musibah tidak menimpa kita atau tidak bertambah menjadi musibah yang fatal. Allah SWT telah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian akan datangnya musibah yang besar, yang dahsyat, yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat jahat saja di antara kalian. Mari kita hindarkan umat dari hal tersebut dengan mengingatkan siapapun atas kemungkaran, atas kemaksiatan, apalagi yang dilaksanakan secara terang-terangan atau yang telah merajalela di masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengabulkan doa-doa kita dan menerima upaya-upaya kita dan menghindarkan umat kita, bangsa kita, dan umat manusia secara umum dari virus yang berbahaya ini, atau paling tidak menghindarkan untuk tidak terjadinya korban yang lebih banyak lagi, insya Allah.
Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sembari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pun menyadari apa yang kami sampaikan ini, bila ada yang benar itu dari Allah SWT, dan bila ada yang keliru itu dari pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.